Can Panther? All right, get on! Go, 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 go! Don't stop moving! Just kidding. Halo teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Pada kesempatan hari ini, Mimin Sari Rasa akan menyuguhkan sebuah film ramah keluarga dan ramah lingkungan bergenre komedi dan petualangan nih, berjudul Bookworm. Film ini bukan hanya bercerita mengenai petualangan mencari hewan mitologi, tapi juga dibumbui sama petualangan ayah dan anak yang berjuang menjalin kembali hubungan mereka yang sudah bertahun-tahun rusak. Apakah mereka berhasil menyelesaikan petualangan ini? Jadi langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini akan berfokus pada gadis cantik berusia 13 tahun bernama Mildred. Mildred ini punya hobi yang berbeda dibanding anak seusianya, yang mana dia ini lebih memilih untuk menjadi kutu buku. Sampai larut malam pun, Mildred masih saja membaca berbagai koleksi bukunya. Sampai-sampai sang ibu yang bernama Zoe pun datang dan menyuruhnya untuk segera tidur. Namun Mildred menghiraukan perintah ibunya sampai tiba-tiba ada suara aneh terdengar dari arah dapur. It was served. Mildred pun segera pergi ke arah dapur untuk mengecek suara aneh tersebut, dan ternyata suara itu berasal dari ibunya sendiri yang telah tersengat listrik. Mildred sontak memanggil ibunya dengan sangat kencang, tapi karena masih tidak sadarkan diri, Mildred langsung menelpon ambulans agar sang ibu bisa segera dibawa ke rumah sakit. Sejak tiba di UGD, dokter berusaha keras untuk menolong ibu. Tapi beberapa saat kemudian, sang dokter menghampiri Mildred dan menyampaikan bahwa ibunya mengalami koma. Hal ini karena Zoe tersengat listrik dengan tegangan tinggi. Dan dari musibah ini, sekarang Mildred pun harus tinggal bersama bibi dan ayahnya. Di malam harinya, Mildred kembali ke rumah ditemani Strawwise alias sang ayah. Ayahnya ini ialah seorang pesulap yang seringkali menghibur Mildred dengan permainan sulap menggunakan tebakan kartu. Namun sayang, bakat sang ayah ini lama-lama membuat Mildred bosan. Di rumah, saat Mildred menunjukkan kamarnya, ayah terkejut melihat banyaknya buku di sana. Ternyata dia heran karena Mildred tak seperti gadis remaja pada umumnya, tapi dia menduga bahwa Mildred adalah anak yang cerdas. Ketika ayah melihat gambar-gambar yang ada di kamar Mildred, dia tak sengaja membaca sobekan koran dengan foto seekor macan kumbang. Ayah pun kemudian bertanya kasus apa yang terdapat di koran tersebut, dan Mildred menjawab bahwa ada macan kumbang yang lepas. Lalu barang siapa yang berhasil menemukannya akan mendapatkan imbalan berupa uang $50.000 atau setara dengan 700 juta rupiah. Di sini Mildred juga sempat curhat kepada sang ayah mengenai kondisi ibunya sekarang, di mana pihak rumah sakit menyatakan bahwa Mildred membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk membayar semua tagihan yang ada. Nah, dengan adanya berita di koran tersebut, ayah pun mengajak Mildred untuk bekerja sama, di mana mereka nantinya akan mencari macan kumbang yang telah lama menghilang itu demi mendapatkan hadiahnya. Untuk mencari binatang buas seperti macan kumbang, Mildred dan ayah harus punya ilmu berkemah terlebih dahulu. Apalagi saat ayah melihat di koran banyak keluarga yang hilang dan tewas di alam liar, dia menjadi sedikit ragu. Semua itu tak menjadi persoalan bagi Mildred, karena dia telah mempelajari banyak ilmu petualangan. Akhirnya, pada malam itu juga mereka sepakat kalau besok mereka akan berangkat ke daerah New Zealand, tempat di mana macan kumbang itu menghilang. Singkat cerita, Mildred dan ayah akhirnya sampai juga di New Zealand, dan mereka melakukan petualangan ini dengan membawa bekal perkemahan untuk beberapa hari nanti. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ada pria yang menyapa. Dia bernama Reginald. Ternyata dia ini adalah salah satu penggemar Strawwise sang pesulap. Tentu saja dia senang bisa bertemu dengan idolanya, apalagi dia bisa berkenalan dengan putri sang pesulap.
Dalam petualangan itu, Mildred terlihat punya jiwa kepemimpinan. Dia tahu segala arah peta yang dituju menggunakan kompasnya. Jalan pertama yang mereka tempuh melewati tengah-tengah bukit, tapi karena sudah beberapa jam berjalan, mereka kemudian memutuskan untuk rehat makan sebentar. Setelah cukup mengisi energi, mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari macan kumbang. Dan karena kini mereka tengah melewati hutan, berdasarkan buku yang telah dibaca, Mildred yakin kalau macan kumbang itu hidup di tengah hutan yang rimbun. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka menemukan bangkai rusa. Penemuan ini membuat ayah panik karena itu artinya mereka harus ekstra hati-hati dan diam pada posisi mereka sekarang. Ada yang tahu kenapa? Karena ini pertanda bahwa di area itu pasti ada yang mengintai, Cok. Untunglah situasi sekitar sungai ternyata masih aman dan tidak ada binatang buas apapun. Lalu berhubung hari sudah mulai sore, Mildred dan ayah memutuskan untuk mendirikan sebuah tenda di dekat sungai. Saat malam tiba, Mildred dan ayah duduk di depan api unggun sambil menyantap bekal makanan. Pada momen itu, Mildred juga mencurahkan isi hatinya mengenai sang ibu, yang sebenarnya dia sedang sangat sedih dengan keadaannya saat ini. Akan tetapi, saat dokter berkata kalau ibunya masih berusaha berjuang, itulah alasan Mildred masih bersemangat sampai-sampai harus mengorbankan semuanya. Mendengar keluh kesah yang dirasakan oleh putrinya, ayah pun langsung merasa bersalah karena sudah meninggalkan Mildred bersama ibunya saja selama bertahun-tahun ini. Baginya ini adalah situasi yang cukup rumit, tapi dari kejadian ini ayah merasa bangga kepada putrinya karena dia bisa cerdas dan bijak dalam bertindak. Ketika ayah dan anak itu sedang menjalin ikatan lebih dekat lagi, ayah mendengar suara raungan dari dekat tenda, dan suara itu membuatnya ketakutan sampai-sampai harus membangunkan Mildred. Karena tidak mau membuat suasana semakin panik, Mildred pun bilang kalau suara raungan seperti itu biasa terdengar di dalam hutan. Jadi mereka sebaiknya kembali untuk melanjutkan tidur saja. Keesokan harinya, Mildred dan sang ayah kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah danau. Dan setelah setengah hari berjalan kaki, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Tidak disangka-sangka ternyata memang benar ada macan kumbang di pinggir danau itu. Tidak mau buang-buang waktu, Mildred langsung mengambil kamera dan merekam macan kumbang tersebut. Di situasi ini, Mildred dan ayah juga harus ekstra hati-hati. Karena jika mereka bergerak sedikit saja atau tiba-tiba lari, mereka akan menjadi santapan segar si macan kumbang. Ketika malam tiba, Mildred dan ayah kembali mendirikan tenda. Di depan api unggun, ayah bercerita mengenai perjalanannya selama ini menjadi seorang pesulap. Ternyata untuk menjadi seorang pesulap tidak semudah seperti yang dibayangkan, dan dia sudah melewati semua fase pahit di hidupnya. Ketika awal mula berkarir, ayah sempat vakum dari dunia sulap karena dulu dia juga dianggap aneh dan semua pertunjukan sulapnya tidak ada yang menarik. Untungnya seiring berjalannya waktu, ayah mulai berdamai dengan keadaannya itu. Dia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan senang hati, walaupun pendapatan pentas sulap tidak seberapa nilainya. Setelah mendengarkan kisah hidup sang ayah, Mildred mulai akrab dan tak merasa canggung lagi nih dengan ayahnya itu. Lalu saat pagi tiba, mereka juga kembali melanjutkan petualangan bersama dengan wajah yang gembira. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan sepasang suami istri bernama Jethro dan Angelina. Ternyata mereka adalah warga asli New Zealand, dan karena kebetulan Jethro dan Angelina tengah berpetualang juga, mereka mengajak Mildred dan ayah untuk melanjutkan petualangan ini bersama-sama. Awalnya Jethro dan Angelina bersikap baik, namun lama-lama ayah baru menyadari nih kalau mereka ini adalah orang jahat ketika sedang rehat di atas bukit. Di sana terlihat bahwa sepasang suami istri itu telah bekerja sama, dan di balik topeng kebaikan mereka, mereka ini sebenarnya adalah pencuri handal. Dengan liciknya, Jethro mengancam ayah untuk tidak melawannya. Dia juga memberikan dua pilihan, yaitu
berikan Mildred untuk dijual atau berikan semua barang berharga mereka. Tentu saja dong ayah tidak mau memberikan putrinya dan memilih memberikan barang-barang yang ada di tas. Dan setelah berhasil menakut-nakuti, barulah Jethro mengambil semua barang berharga di dalam tasnya. Situasi ini membuat ayah kebingungan. Mildred yang baru tahu kalau mereka telah dirampok pun juga tak terima begitu saja. Dia bahkan sempat marah besar kepada sang ayah dan memintanya untuk menjauh darinya. Dari sifat asli yang diperlihatkan Mildred, sekarang ayah tahu mengapa putrinya tidak mempunyai teman. Hal ini karena Mildred mempunyai sifat yang sombong dan suka mengejek, dan untuk menyadarkan putrinya itu, ayah memilih untuk menjauh terlebih dahulu. 20 paces? You know what? Let's make it 50. You'll go. You know, screw that. 150 paces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namun, karena ayah adalah seorang ilusionis, dia seringkali nih terganggu dengan jalan pikirannya sendiri yang berlebihan. Benar saja, ketika pergi menjauh ke arah bukit, ayah sangat ketakutan. Sampai dia memutuskan untuk kembali dan menjalin hubungan yang baik lagi dengan putrinya. Saat ini barang yang mereka miliki hanya tersisa tenda. Namun ternyata situasi sulit seperti ini tidak membuat Mildred panik, karena dengan mengandalkan ilmu petualangannya, dia berani menjamin bahwa mereka akan tetap bisa bertahan hidup. Mildred juga menyuruh ayahnya untuk membantu mendirikan tenda di tepi danau. Itu karena di area danau terdapat banyak sumber makanan dan air yang nantinya bisa digunakan untuk bertahan hidup. Esok paginya, Mildred dan ayah kembali melanjutkan perjalanan ke arah hutan. Lalu sebelum itu, Mildred sempat menyampaikan semua isi hatinya kepada sang ayah, yang mana dari semua kebersamaan yang telah mereka lalui telah menjadikan Mildred sadar bahwa di balik musibah yang tengah menimpanya saat ini, dia bisa menghabiskan waktu bersama sang ayah. Namun, semenjak barang-barang berharga termasuk kamera yang berisi video bukti keberadaan macan kumbang dicuri, Mildred bingung bagaimana cara untuk melanjutkan misinya. Padahal sang ibu tidak punya banyak waktu karena harus diberi perawatan yang lebih intensif. Namun di hari berikutnya, semua keluh kesah yang dirasakan mulai terjawab nih, yang mana Mildred dan ayah menemukan tenda milik dua perampok kemarin. Melihat dua perampok itu sedang bertengkar di dalam tenda, kesempatan ini pun langsung Mildred gunakan untuk merebut kameranya kembali. Mildred kemudian pergi menyelinap masuk ke tenda saat dua perampok itu tertidur. Dengan sangat hati-hati, dia mengambil tas perampok dan setelah berhasil mendapatkannya, Mildred menutup kembali resleting tenda dan merusak bagian ujungnya agar tidak bisa dibuka. In maximum stealth. Go, go, go. Wait. No. Jesus. Namun tidak lama setelah itu, Mildred dan ayah malah tertangkap basah oleh si perampok. Alhasil perampok itu pun marah dan berusaha mengejar untuk merebut tasnya lagi. Beruntungnya sebelum menyelinap ke tenda, Mildred sudah membuang sepatu milik perampok ke dalam jurang. Setelahnya mereka lari ke arah bukit yang penuh dengan duri agar si perampok tak bisa mengejar mereka lagi. Namun usai mendapatkan kamera, Mildred tak sengaja membuat kesalahan nih. Ternyata jalur bukit yang dia lalui mengarah ke tepi jurang. Bahkan di sana Mildred dan ayah bertemu dengan macan kumbang. Dari gelagat si macan terlihat jelas kalau dia sedang kelaparan. Lalu karena di sana terdapat tali tambang yang menghubungkan dua bukit, sebelum si macan semakin mendekat dan menerkam mereka, tak ada pilihan lain selain melewati tambang tersebut. Momen menegangkan pun terjadi ketika Mildred dan ayah mulai bergelantungan di tali, di mana si macan kumbang berusaha menggigit talinya.
Bahkan Mildred pun hampir terjatuh karena sudah tak kuat menggenggam talinya lagi. Lalu ketika Mildred dan ayahnya sedang berjuang mati-matian, tiba-tiba tali yang digigit si macan kumbang mulai terputus hingga akhirnya Mildred dan ayah pun terjatuh di tengah jurang yang dalam. Can Panther? All right, get on! Go, 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 go! Don't stop moving! Just kidding. Ow! Oh, my hand's dead. I can't help. No, 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 no! Mildred! Usai terjatuh dari tebing, ayah akhirnya tersadar dan melihat putrinya telah tertimpa batang pohon besar. Di sini ayah panik dan bingung karena ia tidak mungkin untuk mengangkat batang kayunya. Sebab jika ada gerakan sedikit saja, kaki Mildred akan merasakan sakit yang sangat hebat. Tapi karena tak bisa membiarkan hal ini begitu saja, sebelum mengangkat batang kayunya, Mildred menyuruh sang ayah untuk mencari jamur penghilang rasa sakit terlebih dahulu di dalam hutan. Singkatnya, setelah berhasil menemukan beberapa jamur, ayah langsung menyuapkannya kepada Mildred dan untunglah semua usahanya tidak sia-sia, Cok, karena jamur tersebut berhasil membuat rasa sakit Mildred menghilang. Dari kejadian itu, ayah panik karena memikirkan keselamatan putrinya, tapi dia tak henti-hentinya percaya akan sebuah keajaiban. Sejak saat itu pula, Mildred pun sadar dan mengakui kesalahannya, bahkan sekarang dia sudah memanggil Strawn dengan sebutan ayah. Saat reaksi obat pada jamur sudah sepenuhnya bekerja, saatnya ayah untuk mengangkat batang kayunya. Namun, karena batang itu terlalu besar dan berat, Mildred menyarankan sang ayah untuk menggunakan trik sulap saja agar bisa mengangkatnya dengan mudah. Usai mendengar saran dari anaknya itu, ayah sempat ragu nih dengan bakat sulapnya itu, karena selama ini dia sendiri telah dikucilkan dan dihina karena bekerja sebagai pesulap. Untungnya di momen yang mendesak itu, Mildred mampu meyakinkan sang ayah dengan berkata bahwa sebenarnya ayah adalah pesulap yang hebat, hingga akhirnya ayah langsung menggunakan pikiran ilusionisnya sampai berhasil mengangkat kayu besar itu dengan mudah. Hari terakhir di New Zealand, Mildred dan ayah merasa bangga sudah berhasil melewati banyaknya rintangan. Dan karena saat itu keadaan Mildred semakin parah, ayah bergegas membawanya ke mobil untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan pulang, ayah membuat kesalahan besar. Awalnya dia ingin mengambil handphone untuk mengabadikan momen terakhir petualangan mereka. Tapi nasib berkata lain, Cuk. Ketika ayah melihat ke depan, macan kumbang tiba-tiba menghadang. Dan hal tersebut spontan membuat ayah langsung banting setir hingga mobil yang dinaikinya mengalami kecelakaan. Smile for your mom. She'll never. Oh, God. Beruntungnya, Mildred dan ayah masih diberi keselamatan dari kecelakaan maut itu. Dan kini mereka dirawat di rumah sakit bersama Zoe yang tengah koma. Beruntungnya lagi, video terakhir yang diambil ayah di dalam mobil tak berakhir sia-sia. Dan dengan bukti rekaman macan kumbang di dalam video itu, Mildred berhasil memenangkan hadiah sebesar $50.000. Dan film pun selesai.